Ini kita di displaynya Alpo yang di kantor pusatnya di Kayuwaru, Kerinci. Nah, saya juga baru tahu kalau Kerinci itu ejaan aslinya Korinci. Jadi O-nya pas itu, jadi E, O-nya sekarang jadi Kopi. Oke. Ikong and Risa Adventure. Oke, setelah 5 hari perjalanan dari Sentul Bogor, akhirnya kita nyampe di Kayuwaru. Ya, ini si kuning. Hebat, nyampe di sini. Kita ini di penginapannya di The Hills, salah satu penginapan villa hotel yang view-nya paling bagus. Coba lihat ke sana. Depan kita ini persis Gunung Kerinci. Full view Gunung Kerinci. Sayangnya sore ini masih tertutup awan. Kita tunggu besok. Pasti dia akan muncul. Ini sini ada restonya. Lu pernah waktu kesini pertama kali tahun 2022. Ini di sini. Oke, kita akan stay di sini 3 hari sebelum balik lagi ke Bogor dengan rute yang lain. Kita pengen lewat rute tengah. Oke, terima kasih. Ini ceritanya Pak Ikong lagi latihan biar bisa naik Kerinci lagi. Jadi nih tangganya lumayan ini. Iya itu. Coba aja jagain. Nanti nggak kelihatan. Nah tuh tangganya tuh. Alhamdulillah, hore. Gimana kesan-kesannya Pak Ikong? Mantap lah. Nah ini tuh di depan kita tuh Gunung Kerinci tapi masih tertutup awan. Nah ini ada Mbak Selfie, Bu. Selfie sama Mbak Fadila. Mbak Fadila nih dari teman-teman dari Alko. Nah besok kita mau ke kebun, mau ada rapat anggota tahunan sekalian Mas Ikong. Oke, welcome. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kami lebih bersemangat lagi. Alright. Mas Ikong udah belajar. Untuk ini challenging banget karena tangganya lumayan tinggi. Ini kita di Kerinci. Ini mesti presisi banget. Alhamdulillah, tantangan pertama berhasil dilewati. Ini bagus banget penginapannya nih. Enak, Mas Ikongnya seneng. Itu tuh ada ide banyak, ternyata tapak darah tuh kalau disusun-susun tuh indah banget. Selamat pagi Kerinci. Dari kamar tampak puncak Gunung Kerinci. Jadi tampak utuh ini pagi-pagi. Ya, kita menginap di The Hills yang bangunannya juga unik. Ini kamar kita nih. Di kamar kita, kemudian mobil juga parkir deket banget. Tadi liatin si kuning juga tidur nyenyak. Walaupun belum mandi itu kotor banget. Nanti kita mau makan pagi di kafe itu.
elok sekali Gunung Kerinci di pagi hari. Lalu nanti sebentar lagi pasti dia akan terus awan tengah-tengahnya gitu. Mantap. Oke, kita akan menikmati sepanjang hari, menikmati Kayu Aro. Nanti ketemu teman-teman siang. Oke, mantap sekali hari ini. Ya, ini namanya penginapannya namanya The Hills. Nah, ini kamar kita right in front of Gunung Merapi. Gunung Kerinci. Gunung Kerinci, Masya Allah, otaknya udah kacau. Alright, bismillah. Yo, selamat pagi Mas Alfran, ini udah praktek jalan keseimbangan. Ya, oke, thank you advice-nya. Ini sudah satu tongkat, jalannya lumayan. Cuma tangannya masih bengkok. Oke, makasih. Nyampe loh ke Gunung Kerinci. Oke, kita sedang sarapan cantik di The Hills di kaki Kerinci. Terus sana itu tempatnya, kamar-kamarnya keren banget. Kamar kita tuh yang dekat si kuning. Emang. Ini cakep banget dah. Ya, itu rumah kita, si kuning, Gunung Kerinci, dan Mas Ikong. Ini kita di displaynya Alpo yang di kantor pusatnya di Kayu Aro, Kerinci. Nah, saya juga baru tahu kalau Kerinci itu ejaan aslinya Korinci. Jadi O-nya pas itu, jadi O-nya sekarang jadi kopi. Oke, aku baru aja diajari sama bosnya Alpo, Mas Suryono. Itu kaping internasional. Dicuci dulu karena yang kaping itu banyak. Ganti-ganti. Ini ngambilnya dari depan. Kemudian ambilnya dari belakang. Harus bunyi gitu. Tapi belum tahu bedanya rasanya, kita yang kedua. Oke, di sini dulu, Pak. Iya. Ditutup di sini tepat. Nah, gitu. Pengetukannya seperti ini, katanya tadi yang ranking 3, ini ranking 2. Ranking 2 maksudnya apa? Yang paling enak nih kalau versi masak. Ya, nomor 2. Kan ikut aja. Ketuk di sini dulu. Nih, nyobain yang ketiga. Ya. Yang paling top rajanya ada. Enggak. Ada asam-asamnya. Nah. Oke, begitu. Alright, nih ditemenin sama Bidadari Alpo. iya, selfie. Hai, namanya siapa masih? Alam Fauzi. Fauzi aja. Mas Fauzi. Iya, makasih Mas Fauzi. Tiga proses, ada natural, ada full wash, ada semi wash atau wet hull. Jadi kalau natural ini kan natural, Ini. semi wash, wet hull. Ya, yang ini full wash. Jadi kalau yang natural ini dia dari carry langsung dijemur ini, Pak. Jadinya ini penjemuran selama kurang lebih 30 hari. Itu masih ada cherry, masih ada kulitnya ya? Iya, langsung dijemur sama kulitnya, Bu. Nanti udah 30 hari udah kering, kita giling jadinya juice natural.
seperti ini. Nah kalau full wash itu kita giling, kita popping dari cerinya, kita jemur selama 10 hari, nanti jadinya gabah kering seperti ini. Udah kering, digiling jadi full wash. Udah bersih kalau yang ini jemurnya sama kulitnya. Iya betul, sama kulitnya. Nah Jadi yang semi. bedanya dengan semi wash, kalau semi wash ini di pulping terus dijemur gabahnya selama 1 hari, langsung dihaler. Jadinya nanti labu namanya Bu, labu. Jadi setelah labu dijemur lagi di dalam penjemuran selama 7 sampai 8 hari. Ya jelas semi wash. Penggilingan basah namanya. Kalau ini penggilingan Yang kering. white ada ya? Wine nggak ada. Oh. Tuh, kita belum bikin yang wine. Iya. Kalau kita biasanya anaerob Pak, biasanya. Kalau nggak ada di dalam anaerobnya ya fermentasi anaerob. Kalau wine kita jarang banget bikinnya. Oke, sip. Thank you Mbak Selvi. Ini salam dari Kerinci, ini peristiwa bersejarah. Karena pertama kalinya nih Mas Iko akan mencoba naik motor pergi ke kebun. Motornya gemuk, ini susah. Iya. Jadi motor yang rada kurusan kagak ada. Ayah aman? Masalah. Bisa? Bisa Mas Iko? Oke, gimana Mas Iko? Oke. Oke. Oke, gimana kesan-kesan? Ya ini kita coba naik motor di Kerinci. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ini ada rumah jemur yang pertama, rumah jemur kayu. Tapi kalau untuk penjemuran kopi alko itu prioritas di rumah jemur yang plastik. Ini karena yang tanah udah bertubuh. Sini penjemuran natural. Ini udah dijemur selama 14 hari. untuk selesainya tadi bilangnya berapa? 30-an. 30 hari. Nah, yang di sini ini natural juga. Karena kita lagi proses natural untuk ke Jepang. Nah, di sini penjemurannya itu lebih cepat karena udaranya tuh lebih panas ya Bu. Lebih panas. Jadi kalau kita jemur di sini bisa 27 hari. Udah kering. Ini natural juga ya? Iya natural juga Bu. Oke. Ini untuk jenis-jenis kopinya kita ada 4 varian untuk Arabica. Untuk yang pertama ini ada yang namanya proses natural. Oke, natural ini kita penjemurannya kurang lebih 1 bulan Bu. 1 bulan. Ya, Dia ini penjemurannya dari kulit merah, nanti kita cuci bersih. Lalu kita jemur kurang lebih dia nanti 30 hari, 25 ke 30 hari dia menghitam kayak gini. Baru kita giling, haler, ini namanya asalan kopi natural Arabica. Ini abis ini kita sortir manual, nanti ketemunya bisa jadi grade. Udah keluar biji hitamnya, udah keluar pecah. Itu biasanya. Jadi ini yang bikin kopinya mahal sekali itu karena dipilihnya satu-satu. Nggak boleh ada yang pecah. Terus nanti kalau yang pecah masih laku juga ya? Iya dong. Nanti itu Tapi jatuhnya grade-nya, di pack nanti ada yang beli biasanya tuh lokal-lokalan banyak. Kafe-kafe lokal ada juga yang mau gitu. Udah ahli sekali nih. Yang premium juga biasanya ada. Kalau Ibu Makanya kalau kita dapat kiriman dari Rifki, anak saya di Dubai kan. Oh itu yang sana yang itu ya Bu, Kiriman kopi yang sortir yang iya ini. terus yang ini yang bagus. 250 Gram. itu sampai jutaan. Jadi jenis-jenis Iya, kopi jadi kayak biasanya gini kalau bisa menang lomba kayak itu kopi mahal. yang dipakai sama itu. Ini sekarang kita di tempat penjemurannya dari Alko. Kebetulan di sini ada bos gudangnya. Halo Mas Fauzi. Nah, ini kalau mau dilihat yang kelihatan merah-merah ini red cherry-nya. Yang nanti ini langsung untuk natural proses. Kalau yang di sini ini nanti untuk full wash proses.
digiling nanti udah jadi biji yang di sana, green bean-nya. Nah si red cherry bisa kayak gini melalui proses apa Mas? Nggak Itu. lewat ke natural langsung jadi. Tapi kalau dari sini ke sini kan Ya, juga. prosesnya gini, dari kopi basah kita giling, penggilingannya ada di atas. Nanti keluar seperti ini. Nah ini nanti sebelum kita jemur kita rendam dulu selama 2 malam. Biasanya 2 malam untuk full wash, untuk semi wash 24 jam cukup. Oke. Setelah itu kita cuci, kita jemur lah. Untuk full wash kan 2 hari nih. Inilah kita full wash. Untuk semi wash nanti yang warna putih itu untuk semi wash 2 jam setelah kita jemur kita haler. Keluarlah nanti seperti labu. Nah labu ini 2-3 hari dia kering, jadilah dia tuh green bean asalan. Sortir tangan jadilah grey, bisa kita ekspor. Semi Full wash wash sama juga. ya sama juga, Cuman bedanya waktunya aja. waktunya. Kalau untuk full wash tuh 2 minggu dan 2 minggu dia digabah, bukan digiling lagi. Dan nanti habis digiling jadilah dia tuh green bean asalan. Kayak gitu. Kalau yang natural, Natural. dari ini Natural jemurnya kita jemur 1 bulan. 1 bulan Ya, 25 sampai 30 hari. langsung jadi Kita giling, Langsung jadi asalan. asalan. Iya. Pokoknya sebelum digiling itu namanya asalan. Ya. Alright, terima kasih untuk trainingnya hari ini Mas Angga. Kita selanjutnya mau jalan ke Pak HT HT Kopi Gunung 7 Kerinci. Ya, tagline-nya sama, ngopi kebun kopi. Keren. Iya, ini kebun kopinya. Hai Pak. Iya. Iya. Oh ya baik, nanti kami ke sana. Nah ini kita berkenalan dengan pemilik HT Kopi Pak Yusril. Makasih udah ngasih pertunjukan. Lagi ini proses apa nih Pak? Ini proses apa? Natural, Ini namanya cooling, dry haler. Oh ya, halir, dry haler. Oke Pak Yusril, kami ke sini ya, ke coffee shop karena suamiku jalannya agak sulit. Makasih Pak Yusril. Nah ini kopinya Pak Mukhlis, pemilik HT Coffee. Orang Belanda Iya. Wih, ada terong. kopinya di saung ya Bu ya. Boleh. Tuh Gunung Kerincinya ngumpet. Oke. ini latihan keseimbangan di kebun kopi. Kita lagi ada di HT Coffee, Pak Mukhlis tadi yang punya ya. Nah, sekarang kita mau ngopinya di saung situ. Terus juga sekaligus nanti mau nyobain jus terong Belanda tuh ya. Langsung dari pohonnya. Luar biasa. Saungnya ini. Iya. Action. Ya, ini yang katanya ngopi di kebun kopi. Ya, tapi ini dapat view-nya. Tapi saya pengen ngopinya di kafenya, biar bisa lihat proses bikinnya. Oke. Oke, sekarang kita lagi ada di kebun terong Belandanya milik Pak Mukhlis yang punya HT Kopi. Ini katanya boleh diambil sesuka-sukanya, ntar pas dia pulang terus totonya habis aja sama kita. Bingung deh. Oke, makasih. Jadi caranya tuh, ini nih ujungnya digigit. Nah digigit udah kayak gini terus disedot. Oke. Rasanya gimana Bu? Enak, seger, kayak markisa terong Belanda. Nah, ini kita lagi ada di HT Kopi. HT Kopi. Jadi di sini lengkap dari kebunnya sampai seluruh proses sortirnya, pengeringan sampai ke roasting. Nanti kita tinggal menikmati kopinya. Ini lagi sortir ya. Ini sortir Bu. Ya. Ini Bu HT. Hai Bu Mukhlis. Ya. Saya Risa. Mbak. Hai Kong Bu.
Sukses ya Bu usahanya. Oke, sekarang kita keluar dari sortir. Kita masuk ke coffee shopnya. Di sini Pak Mukhlis. Makasih Pak. Ini udah tanggal berapa? 17. Kita ada ke kantornya Koperasi Alko dan Alko Internasional. Nah ini Pak Ikong pagi-pagi Ya. udah ngopi. Selamat pagi sudah ngopi. Kalau kemarin ngopi di kebun kopi, sekarang ngopi di kantornya kopi, kantornya Alam Kerinci Sumatera Kopi. Ini sama yang punya nih. Terus dulu, Big Boss. Ah. Ini sama Little Boss. Nih ada Mbak Siti Fadila, calon Menteri Kesehatan. Ya. Nah ini ada kopi-kopi dari anggota Alko dan produk-produk UKM juga di display di sini. Nah ini ruangan cupping, ngetes kalau ada buyer. Terus ini kita lanjut nih ruang meeting. Ruang meeting. Halo, Mas Fauzi. Ini ada Mbak Selfie, ini kantor sekretariatnya. Nah, ini juga ada nih sampel-sampel kopi ada di sini. Nah, terus di belakang sana ada gudang. Nah, ini ruang roastingnya nih. Kapasitas berapa nih, Mas? 5 kilo. Ini Mas Danang roaster. Ya. Oke, di sana ada kebun kopi dan ada gudang kopi Alko. Nah, Mas Fauzi tuh kepala gudang. Dia mau ke kantornya tuh. Oke. Salam dari Kayu Aro di Kuko di kaki Gunung Kerinci. Kopinya Alko yang sudah dikirim ke mana-mana. Contohnya ini kemasan kopi kita yang sudah di Yaman. Nah, ini di Malaysia. Terus itu di Papua Nugini. Terus ada yang di Amerika. Dan Ini Flores, Ijen, ntar aja ya. nih teman-temannya Alko ya. Ya, terus ini yang dijual di kemarin di Paris atau di Prancis kayak gini kemasan. Nah, ini arsip. Arsip misalkan ini kita ambil satu contoh ini. Nah, ini arsip pengiriman ke Jepang. Nomor sekian, batch-nya, kualitasnya sekian dan tahun ekspornya kapan. Nah, ini kirim ke Malaysia arsip. Nah, ini arsip semua arsip pengiriman ini Royal Jepang November 2004. Jadi semua arsip dari pengiriman ada. Itu kan green bean. Nice. Mas, kalau yang di kemasan ini isinya green bean atau Itu kalau roasting. oh sudah di roasting yang ini. Kalau ini sudah roasting ini untuk sampel. Roastingnya ini siap di teduh. Iya, Nah ini Pak. siap di green. Siap. Nah ini aromanya kayak, ayo Pak silakan kayak apa? Ayo, bubble gum. Iya. Nah, lebih mahal. Ayo. Di Yaman. Wis, gimana? Nah. Kacang. Alright. Thank you, Mas Suryono. Sertifikatnya tanggal 13 April kemarin. Kita shipment ke Starbucks. Ini juga Starbucks. Nah ini sertifikat puslit untuk grader. Ini sertifikat kompetensi untuk, jadi kita punya asesor untuk cupping, pre-grader, pre-processing. Nah, kita juga ada sertifikat BNSP untuk sama kopi juga, proses kopi namanya. Nah, ini adalah kontrak kita dengan di Starbucks, kontraknya. Jadi ini ada beberapa poin-poin di situ. Ini selfie. Ini sertifikat CAI, BPOM, ICO, sertifikatnya Starbucks juga, ICO.
Ini sertifikat halal, ini sertifikat ekspor ke Amerika. Kalau nggak punya ini nggak bisa ekspor nih Amerika. Ini juga sertifikat untuk KSI. Ini Oke, good luck. Oke. Mas Ikong gimana? Oh, ntar dulu aku. Yang suka ngopi, kalau duduk di kafe, kita cuma menikmati kopi saja. Tapi sebenarnya di balik satu sloki kopi ini ada cerita proses yang sangat panjang. Nah, kalau ke Kerinci, kita bisa melihat the whole proses, mulai dari penanaman. Nah, di penanaman sendiri kopi ini juga sudah banyak yang membedakan. Ditanam di mana, maka di lokasi yang agak berbeda sedikit, hasilnya juga sudah berbeda. Mungkin jenis tanaman kopi yang ditanam di sini sama di Takengon sama, tapi akan menghasilkan rasa kopi yang berbeda untuk di lokasinya. Yang kedua itu proses. Ya, tadi kalau kita ditanam harus dengan cara yang benar. Kemudian prosesnya sendiri, itu proses natural, proses full wash, semi wash, honey, ada yang fermented itu namanya wine, itu dari prosesnya. Jadi dari cherry kopi yang sama akan menghasilkan bean yang berbeda melalui prosesnya itu. Kemudian setelah jadi green bean pun cara penyeduhannya bermacam-macam akan menimbulkan rasa yang berbeda. Bisa ada yang pakai V60, pakai siphon, pakai apa? Size French press, ya espresso, beda-beda. Jadi Tubruk. ya. Jadi proses itulah yang harus. Kenapa kopi ini mahal? Bisa berbeda langkah sedikit, rasanya bisa berbeda. Dan itu masalah selera juga. Seleranya tiap orang berbeda, di tiap negara juga berbeda. Itulah kenapa kita bisa menghargai kopi ini dengan harga yang fantastis. Oke, ini Mas Suryono ini luar biasa. Bisa mensejahterakan petani dari menanam kopi. Ya, dan membawa kayu aro dari sebuah kecamatan di Kerinci menuju dunia. Jadi di Kerinci ini dari topik utamanya kopi bisa menjadikan daerah wisata, bisa menyebabkan jadi banyak bisnis di sini yang lain-lain. Ini dari luar biasa. Ya, makasih loh Mas Suryono udah jadi tuan rumah bagi kita selama kami ada di sini. Sukses terus usahanya. terima kasih Pak Ikong, terima kasih Bu Risa sudah datang kembali di Kerinci kedua kalinya. Wah, luar biasa dan telah menjadi bagian keluarga besar dari Koperasi Alam Kerinci Internasional Alko. Alhamdulillah, sukses buat kita semua. Jangan lupa seruput dulu kopinya. Ada ahnya di mana? Halo, hari ini tanggal 18 April, pas Jumat Agung. Kita ada di Pelangi Guest House. Ini Mbak Erna, makasih. Halo. Sama-sama Bu, makasih sudah mampir. Ini teman-teman di Kerinci yang pertama kali ketemu sama Iya. kita malam-malam jam 3 malam kita nyampe sini. Iya. Ya Mbak Erna tadi gimana? Iya, terima kasih udah mampir. Sebenarnya tadi saya nggak enak Pak Ikong daripada jauh-jauh ke sini, saya mau samperin ke sana gitu. Wah, belum nyampe sini. Iya kan? Tapi malah saya disamperin ya, saya seneng banget. Harus di sini. Iya. Iya, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Lebih 3 tahun masuk 4. 3 4 tahun, iya 4 tahun. 21. 2020 ya? 21. 21 ya? Nah ini Mas Yuda, ini pendaki gunung hits banget lah. Profesional ini. Weh. Jobnya keluar terus. Di seluruh dunia lah dia pokoknya. Makasih juga loh udah mampir ke sini untuk reunian. Kebetulan ketemu biasanya dia
Iya, lagi di luar negeri, ya atau di luar mana lah gitu. Saya juga heran tadi muncul, kok ada Bang Yuda. Kemarin masih di Singapura kan? Di Vietnam di mana? Oke, thank you again. Thank you. Oke, ini adalah suasananya Pelangi Guest House. Jadi emang kita walaupun Mbak Erna sekarang lagi renovasi, jadi tadinya kita pengen banget nginep di sini, tapi rupanya lagi nggak dibuka. Nah ini ada namanya Mas Aji. Bagaimana Mas Aji pesan-pesannya? Mantap. Juara ini sejuk banget, Dikasih itu lagi. Top banget lah ya. Alright, dan itu di depan kita Gunung Kerinci tapi tertutup awan. Jadi emang si Pelangi Guest House ini bener-bener in front of Kerinci. Nah itu guest house-nya. Kita biasanya nginep situ, ada perapian dan sebagainya. Mudah-mudahan renovasinya segera selesai, jadi kita bisa nginep di sini lagi someday. Greetings from Kerinci. Dadah. Enjoy, sehat selalu. Bye-bye. Alhamdulillah, ini akhirnya kita, ya sebenarnya Mbak Erna tuh Pelangi Guest House nih lagi tutup, tapi karena kita datang, akhirnya tadi kita dijamu di coffee shopnya Mbak Erna. Nah, ini nih halamannya Pelangi Guest House, ada kebun kopi, bunga-bunga. Terus di sana tuh Gunung 7, pegunungan Gunung 7 di sana. Nah, sekarang kita mau keluar dari Pelangi Guest House. Tujuan berikutnya adalah Dendeng Batokok Kerinci. Bismillah. Ternyata ada Kampung Giri Mulyo tuh di sini. Jadi ini banyak banget orang-orang Klaten segala tinggalnya di sini. Jadi orang tuanya Mbak Erna yang punya Pelangi Guest House juga tinggalnya di Desa Giri Mulyo ini. Ini surprise kita baru pertama kali loh lewat sini. Ternyata di sini ada peradaban yang bagus banget. Ada masjid gede banget dan sebagainya. Oke guys, jadi kita baru aja dari Desa Giri Mulyo. Nah kita lihat di kejauhan tuh ada Gunung 7 ya, pegunungan Gunung 7. Kalau Gunung Kerincinya di belakang tuh ketutupan awan. Nah ini kita ke depan ini hamparan Kerinci, cuman very unfortunate, lihat ya. Itu masih banyak sampah di sini, tapi ya inilah hamparan gunung teh kayu aru. Jadi seluruh kecamatan itu teh semua. Very beautiful view. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu menghapus lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sedih. Kau
telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu menghapus lelahmu. Izinkan ku lukis senja menunggu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Hingga kau bahagia. Tiga puluh menit kita di sini tanpa bicara, dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Mungkin butuh kursus merangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu, ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu yang memaksa diri untuk bilang aku cinta padamu. Aku cinta padamu.